Otak kosong podcast di Spotify. Kalau kosong emang otak kosong, kalau bersih terkadang yang kosong tidak selalu kosong. Tapi kalau gini, permasalahan nostalgia, lu nyadar gak sih sekarang banyak orang naik sepeda? Ya, nah itu bahasan menarik tentang nostalgia. Akhirnya corona merubah, bukan akhirnya corona ya tadi kita bahas tentang corona jadi baru ya. Maksudnya corona akhirnya mendapatkan satu kegiatan baru. Apa sih yang kita pelajari tentang apa setelah pada saat pandemi ini? Akhirnya kita mengembalikan masa lalu kita gitu. Salah satunya mungkin tadi bersepeda. Gue ngeliat gini bang, justru bang kalau mau sepeda bang ya karena bahasanya new normal tadi gitu. Akhirnya orang-orang pada naik sepeda. Iya. Karena ingin berasanya ingin kalau gue lihat sih gue lihat banyak sisi sih. Pertama satu mungkin karena biar bumi tetap bersih. Yang kedua ini sih ini yang paling kuat menurut gue. Karena orang-orang kalau mau pakai motor atau mobil ribet, makanya naik sepeda aja. Kalau gue gini, gue nggak tahu siapa yang start tren ini. Iya. Cuman menurut gue yang start tren ini itu yang punya Garuda. Yang sepeda Brompton. Iya kan, Garuda A330 Neo. Artis kan pakai Brompton semua kan. Menurut gue ya, cuman terlepas dari itu gue nggak tahu lah. Iya. Itu satu. Yang kedua, pada saat PSBB kita kan dilarang berkendara motor. Iya itu tadi gue bilang. Akhirnya menggunakan sepeda. Nah, cuman makin kesini tuh sepedanya tuh menjamur sampai pemerintah pun mengeluarkan gue pengen bikin pajak buat sepeda gitu karena terlalu menjamur. Tadu nih kalau misalnya ini gue juga baru tahu nih, gue juga baru tahu karena gue sejujurnya kalau baca berita zaman sekarang saat ini gue nggak baca berita tentang kayak gitu-gituan sejujurnya. Kenapa? Yang gue baca berita adalah kapan sekolah masuk aja udah. Karena lu ngajar. Iya karena gue ngajar. Kapan sekolah masuk dan kapan acara kerumunan itu bisa dijalankan lagi udah itu doang. Selain itu enggak. Jadi ketika bahas corona sama gue emang agak ini. Kecuali kita bahas secara politik dan intinya konspirasinya ya. Tapi emang sepeda itu menarik sampai dipajakin bang. Katanya baru mau direncanakan. Nah, berarti kalau asumsi gue gini sih, ya kita kebetulan saya dan Bang Surya sama-sama dari FISIP ya. Sama-sama anak politik ya. Sama-sama anak politik dan kita juga aktif di politik kampus ya. Dan pernah berlawanan. Meskipun lawan inilah kita sebenarnya berlawan. Kita mah ya di depan berteman, tapi kalau permasalahan politik pada saat itu pada saat itu memang gitu. Cuma ya itulah, itu memang dunia politik kampus memang seperti itu pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita bicara secara politiknya adalah berarti memang saking menjamburnya sampai akhirnya negara nih wah kayaknya bisa nih diduitin nih. Kan gitu kan cuan nih kan kayak gitu kan. Kayak ini kalau misalnya bicara ini untuk menyinkronkannya sama kayak pajak untuk penghasilan dari YouTube. Nah, pajak YouTube itu satu, yang kedua sensorship Netflix itu termasuk menurut gua. Karena berjamur kan orang nonton Stranger Things pada saat itu. Terus ada Money juga Money Heist, terus ada juga Sex Education. Yes. Jadi kan pemerintah ngeliat kalau kayak gini terus bahaya nih gini. Nah, tapi kalau permasalahan sepeda, gue ada setuju dan nggak setuju. Setujunya di mana nih? Setujunya karena memang menjamur. Itu setujunya itu aja. Setujunya mungkin bahasanya gini, bukan menjamur ya. Emang lagi tren aja gitu. Kan orang Indonesia kan kalau ada tren tuh satu yang mulai ikut semua gitu. Kita kan ini kalau kata dari salah satu senior kita, katanya orang Indonesia tuh ibarat kapal tenggelam. Jadi ada kayu yang mengambang, semuanya ke sana. Dan nggak ada yang berusaha berenang melawan arah. Benar juga sih. Apalagi kan itu, dan sebenarnya apa ya? Kalau misalnya kita bicara itu ya sebelum sepeda, untuk menjelaskan tadi kenapa sepeda seperti ini, untuk membuktikan tren sepeda akhirnya menjamur itu, menurut gue kita bisa lihat tren boba dulu bang. Tren boba untuk sama konsep trennya tadi ya. Iya, gue setuju tren boba sama tren jaket parka. Nah, ini gue nggak tahu jaket parka. Lu kebetulan jadi gini, dalam clothingan itu satu tren ini bajunya unisex ya, nggak rinci siapa. Kalau dalam clothingan, jadi dalam 1 tahun itu biasanya ada tren yang laku di masyarakat. Misalkan
pada saat itu tren 2000 berapa ya, 2012-an gitulah, 2012 atau 2015-an itu trennya rentan waktunya 2012 ke 2015. Gua nggak tahu pastinya kapan ya, entah itu sebelum ataupun sesudah, gua nggak tahu. Itu tuh tren jaket bomber. Bukan. Oh, bomber pesawat. Iya. Baju parasut, jaket parasut. Jaket parasut. Kan itu tren tuh. Iya. Dan akhirnya kan masyarakat minatnya ke sana semua. Tapi kan tahun selanjutnya beda lagi. Iya. Cuman kenapa gue spesifik jaket parka? Karena jaket parka itu tren paling sebentar. Lu nyadar nggak sih 6 bulan doang itu jaket parka? Gua aja nggak terlalu ini. Dan akhirnya banyak orang yang nggak sempat beli, ya udah. Kalau misalkan kayak jaket parasut pada saat trennya selesai itu masih ada yang beli karena masih ada yang beli karena enak. ketinggalan tren atau misalkan dia dia nyaman menggunakan itu. Kalau misalkan jaket parka setahu gue 6 bulan doang. Ya mungkin karena alasan tadi, mungkin karena pertama saat menurut gue parka ini kan sifatnya mungkin lebih panas ya. Maksudnya kita kan jaket parka kan kalau salah dipakai luar. Jaket dipakai buat musim dingin di luar kan. Ya kalau misalnya kita bicara itu kan tinggal masalah bahannya lebih kuat atau enggak kan. Masalahnya kan di Indonesia kan panas, Bung. Nah, inilah kenapa gua ngambil jaket parka. Gua takutnya tren sepeda ini cuma akan bertahan berapa lama? Ngerti nggak lo? Iya. Nah, bisa jadi gua tarik dulu ya permasalahan marketnya dulu. Sepeda ini di tahun 2019 lu masih bisa dapat sepeda fiksi harga 500.000. Ya, benar. Lu coba cari sekarang sepeda fiksi harga 500.000 kondisi bagus. Jelas tidak ada. Nah, akhirnya menurut gua, ini prediksi gua ya, ini tuh cuman sampai 2000. Ini tuh cuman sampai bulan 11 maksimal menurut gua. Setelah itu udah nggak ada. Atau nggak bisa gue bilang akan berakhir ini ketika PSBB sudah dicabut. Enggak, PSBB dicabut pun menurut gue masih ada. Tapi hanya untuk CFD. Bukan untuk, kalau sekarang kan masih dipakai buat kerja nih. Rata-rata orang bekerja buat keluar refreshing dan sebagainya. Kan ya tadi gue bilang karena ada peraturan itu kan, maksudnya ya sekarang simple Pak. Kemarin gue sempat dengar masalah itu ya, masalah ribetnya berkendara motor khususnya karena kita sering pakai naik motor gitu. Bahkan pakai motor pun jadi ribet kan. Kita harus pakai masker, harus pakai helm. Bahkan yang lucunya gue sempat dengar cerita katanya ada orang ditilang sama polisi itu bukan karena nggak pakai helm, tapi karena nggak pakai masker. Sedangkan ada orang yang pakai masker tapi nggak pakai helm, nggak ditilang, Pak. Waduh, gue nggak tahu. gue sempat dengar cerita tuh dari kemarin. Ada kebetulan waktu itu gue lagi kerja, kebetulan yang gue lagi kerja itu cerita tentang itu gitu. Gue ketawa aja lah, kok bisa gitu loh. Bahkan dia lucunya, wah ini jangan-jangan ada permainan konspirasi ini. Wah, aku sudah pusing. Kalau menurut gua ya, tren sepeda ini mengikuti tren. Kayak tadi gua bilang ada kayu mengambang, semuanya ke sana. Dan nggak ada yang ini kan. Sedikit lah orang yang melawan arus. Nah, mengikuti tren ini pun menurut gua bukan cuma buat kerja, dan akhirnya kebutuhan Instastory. Iya, benar. Bisa dibuktikan di CFD Jakarta pertama kali banyak banget yang naik sepeda kan. Banyak banget yang sepeda. Padahal kan CFD biasanya banyaknya yang lari, jalan. Sekarang banyak yang sepeda dan rata-rata semua megang HP dan untuk Instastory gitu. Sebenarnya tren sepeda ini sebenarnya udah apa ya? Kalau gue sih ngetren sepeda pertama kali itu di fiksi sih, Bang. Lu tren sepeda? Tren sepeda itu dulu karena gue waktu itu. Ya karena emang pada zaman itu fiksi memang. Iya kan kebetulan gap umur kita kan lumayan jauh ya. Mana ada jauh, beda setahun doang. Bangsat. Iya kan emang beda setahun. Mana ada anjir. Iya kan beda setahun. Kok malu aja beda angkatan jauh kan? Kagak kan gue 2015. Oh iya 2016. Berarti tren fiksi itu sekitar gue SMP 2010. Lu SMP, gue SMA. Iya berarti. Iya 2010, gue 2010. Lu SMP. Masuk SMP. Gue SMP juga. Iya SMP kelas 3 berarti ya. Gue SMP kelas 3 tuh punya fiksi. Nah kan ya, sama kan. Maksudnya dulu tuh sampai fiksi yang sampai biasanya dulu fiksi itu terkenal karena dia rakit sendiri.
Iya itu Ya kan? satu. Yang kedua, Ketika dulu bodinya tuh slim. bodinya slim. Ketika dulu orang naik sepeda itu kalau nggak BMX apa? Road rider. Iya, road bike. Road bike. Oh ya. Dulu orang pas Sepeda gunung. Sepeda gunung. fiksi, larinya ke fiksi. Tapi sekarang kan makin random. Iya. Apa aja? Sekarang bingung kan, maksudnya ada sepeda yang kecil gitu, sepeda yang bisa Ada sepeda lipat, sepeda gunung. ada sepeda Garuda. A3360, A330 Neo. Tapi gini Wan, gua nggak ada masalah sama sekali sama orang yang naik sepeda. Cuman gua bermasalah sama orang yang nutupin jalan ketika naik sepeda. Nih gua jelasin ya. Gue nggak ada masalah ketika lu ngobrol sama teman lu, setelah ngobrol lu mundur atau enggak maju dikit. Iya. Jadi sejalur. Nah, benar. Gue yang ada masalah arisan Pak di tengah Pak. Lama. Gue bawa mobil ya. Gue bawa mobil nih. Di klakson gak enak, ntar dibilang gak sopan. Apalagi kan kita orang Indonesia menjunjung tinggi kesopanan. Apalagi bahasanya kalau misalnya kita ngelakson orang yang bersepeda, kadang-kadang lu tuh naik mobil kagak sehat. Lu tuh apa sih mentang-mentang naik mobil? Nah, gitu. Gue dalam hati kagak enak. Kagak enak. Kagak diklakson arisan. Ya Allah. Jadi jalan di tengah ini. Ih, bukan di tengah. Dia tuh itu di pinggir. Di pinggir. Kan? Nah, Jadi gini ceritanya. Gua pengen ke salah satu tempat di Bandung. di Bandung. Kebetulan gua harus belok kiri. Kan? Gua harus belok kiri. Tapi gua nggak tahu ini gangnya lewat yang mana. Jadi ada gang gitu kan. Ini lewat gang yang mana ya? Nah, gua sambil nyari jalan, gua ke kiri dong, ke kiri dong. Iya. Doi di depan tigaan nutup jalan, sampai di belakang gua klakson. Mobil juga. Motor. Motor Wan yang klakson Wan. Hey, motor tuh bisa nyelip-nyelip, dia aja klakson, Mbak. Oh, jadi itu sebenarnya sama. Bicara tadi maju mundur, maju kena mundur kena, maju ada sepeda, Mundur ada diklaksonin motor. Karena motor bisa nyalip. Oh, iya. Motor pun klakson, Mbak. Bukan nama gua mah pas dia klakson, gua rada ke kirian gak sih? Tapi kan gua udah sen kiri. Iya. Kan? Maksudnya kalau misalnya ke kiri kan berarti kan kanan kosong nih harusnya. Ternyata doi di samping gua nggak klakson. Tapi kalau gue juga sama Bang. Kemarin banget. Sekarang kita tag hari Selasa ya. Gue kebetulan hari Minggu lagi ada perjalanan ke Tasik. Kerjaan ke Tasik, nyetir mobil. Sejujurnya tuh jalan enak banget, sepi parah. Hari Minggu bro, bayangin hari Minggu jalan Nagrek sepi. Ih, Bandung aja hari Minggu sepi sekarang. Iya kan? Sama kendaraan bermotor. Iya. Sepeda Banyak sekali. banyak sekali. Nah, itu yang pengen gue omongin Pak. Masalahnya di sana ternyata banyak sepeda Pak. Wih, kan gini ya, maksud gue kan tipikal jalan Nagrek ya jalan daerah Garut ke Tasik itu kan emang naik turun ya gitu. Iya, pasti kan sepeda melambat gitu kan. Maksud gue gini lah, kalau misalnya sudah ngerti melambat, ya ke kiri lah gitu, biar kita atau sebagai enggak sejalur. Iya, satu jalur. Ini enggak Pak, kemarin Pak ada yang sampai 3 Pak. Ya, Kayak tadi ada yang sampai 3 Pak. Kan gue pengen lakson tapi ya gimana? enggak ngeklakson lama. Terus ada juga yang lebih parah lagi, dia naik sepeda. Nah, sambil megang HP. Lu lihat video ini enggak yang naik sepeda terobos lampu merah? Lu tahu kan itu video? Jangan video. Tadi gue kesini Bang, ke kosan lu Bang. Gue ke kosan lu nih. Ini motor berhenti semua nih, motor berhenti ya. Motor mobil tuh berhenti semua lampu merah. Set, tiba-tiba ada sepeda. Jalan aja. Kagak, ini videonya. Ini mungkin pendengar-pendengar pada tahu lah. Video ini itu tuh isinya segerombolan orang yang naik sepeda, lampu merah diterobos. Orang yang harusnya lampu hijau itu harusnya dia jadinya berhenti. Ngerti nggak? Gimana? Jadi kan ada perempatan. Di saat perempatan otomatis ada salah satu jalan yang hijau. Iya. Ada salah satu jalan yang merah. Yang merah ini diterobos sama segerombolan orang, bukan 1-2 Wan. Ini segerombolan orang naik sepeda. Diterobos lampu merahnya dan dia nutup jalan. Orang nggak bisa lewat. Yang lampu hijau tuh kayaknya nungguin sampai lampu merah juga masih belum berhenti dah. Sumpah Wan, gua gini ya, gua nggak ada masalah main naik sepeda. Cuman kalau misalkan naik sepeda jangan nutup jalan. Betul. Antum naik sepeda bukan kawinan. Iya. Kalau kawinan nutup jalan nggak apa-apa, ada izin RT. Iya, betul.
Antum ini ya naik sepeda kayak mau sunatan nutup jalan, ya Allah. Tapi ya, akhirnya kita nemu lagi masalahnya gitu. Ketika kenapa entah gue selalu melihat bahwa ketika satu tren yang naik secara tiba-tiba pasti ada masalah gitu. Kalau mungkin kalau bahasa anak musiknya katanya ada bahasa poser, Bang. Iya. Nah, poser itu katanya cuma ikut-ikutan gitu. Ikutin tren. Ikutin tren norak gitu ya. Nah, masalahnya adalah kenorakan ini menjadi bahaya gitu. Mungkin Abang masih ingat tentang tren Grab sepeda? Grab sepeda. Itu yang Grab sepeda, yang sepeda Grab, yang sepeda listrik. Punya Grab yang sempat kasus. Gua nggak tahu tuh. Yang sempat kasus di Jakarta yang nabrak orang. Aduh, gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah itu kan salah satu. Jadi emang lagi tren. Maksud gue emang sepeda listrik emang bagus lah gitu. Buat orang-orang yang kantoran, dia mau pergi makan siang atau mau keluar yang deket-deket kantor lah gitu, pakai Grab Wheel daripada pakai motor atau pakai mobil kan ribet. Dengan pakai Grab. Yang skuter. Skuter. Sorry. Grab Wheel ya. Itu kan. sempat jadi kasus juga kan, karena selain kan kadang-kadang gini ya, tujuan mungkin tepat itu tujuan Grab adalah biar mempermudah tadi gitu, orang-orang yang mau kantor jadi nggak usah pakai mobil, pakai motor, kalau mau keluar dekat-dekat pakai itu aja. Tapi doi dipakai wisata. Tapi di tengah tujuan yang mulia seperti itu pasti ada orang-orang yang ya gimana ya. Gini Wan, sorry nih Maya, gue nggak ada masalah sama kalian. Benar, gue juga gak ada masalah. Cuma kita terganggu. Iya. Cuma gue nggak terganggu sama dia naik Grab Wheel. Gue terganggu sama orang yang kalau naik Grab Wheel berdua. Temennya ini kalau dua-duanya naik Grab Wheel mah nggak masalah gue. Di boncengan. Doi satu di bawah. Satu nyetir. Duduk. Lu tahu kan? Iya, tahu. Satu duduk di bawah. Tahu. Kayak lu pernah enggak sih pas kecil dibawa naik motor? Lu megang setang gini. Astaga. Ya, gua mah enggak terganggu secara gua jalan diganggu sama lu, enggak. Gua mah terganggu pemandangan doang. Astagfirullah, lu nyewa duaan ke. Cuma sebenarnya kalau ya bener, kita terganggu sama pemandangan tapi juga terganggu juga masalah keamanan juga gitu. Maksudnya kan kayak gitu. Nah, nabrak Grab Wheel 1 kena 2. Iya, jadi ya kan masalahnya. Apalagi juga kadang-kadang itu karena kenorakan kita terhadap satu tren, akhirnya jadi kita juga baik karena banyak orang yang menikmati tren itu. Kadang-kadang kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang emang butuh banget kayak saya sepeda. Mungkin dari dulu emang dia udah sepedahan gitu. Makanya dia berani beli sepeda yang mahal-mahal gitu. Karena emang dia butuh sepeda. Meskipun dulu jangan bahas itu deh. Bahas dikit aja. Meskipun dulu ada ini, dia ingat gak senior kita pernah bilang kayak gini, masalah tentang lingkungan gitu. Orang-orang Jakarta tuh kalau bersepeda rata-rata di Sentul, di daerah Bogor. Nah, lucunya adalah dia pengen nyari udara yang seger. Nah, perjalanan dia dari Jakarta ke Bogor itu udah gak seger. Udah gak seger pakai mobil, Pak. Jadi ngapain gitu ya? Itu salah satu hal yang kita tertawakan lah sebagai teman-teman kita di sini gitu. Kalau gua ngelihat tren sepeda ini sih menarik menurut gua. Karena ini adalah menurut gua ya, ini adalah salah satu pengalihan juga dari permasalahan corona ini kan. Terus ada juga kalau nggak salah ada dukungan, entah dari mana, gue cuma dengar kabar angin itu ada dukungan juga karena sepeda itu bisa menambah imunitas karena berolahraga. Iya, itu masuk akal. Secara logis masuk akal. Tapi jangan arisan aja. Iya. Ya maksudnya ya karena orang sebenarnya kita nggak ada masalah sama komunitas sepeda gitu kan. Apapun yang kita bahas saat ini itu kita nggak ada masalah. Iya, kita nggak ada masalah. Cuma sejujurnya kalau gue merasa terganggunya kenapa sama orang-orang yang tadi kita sebutkan. Kita ada masalahnya sama orang-orang yang melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Tapi secara major sebenarnya nggak apa-apa. Iya, justru malah kata gue nggak bisa nggak apa-apa dong. Maksud gue gini, kayak misalnya tadi arisan di tengah. Enggak, maksudnya orang-orang yang kita sebutkan itu tuh memang kita bermasalah. Iya, bermasalah. Cuman orang-orang yang bersepeda sadar akan dirinya sendiri itu kita nggak ada masalah. Kita nggak masalah. Maksudnya ketika mungkin memang mungkin ada orang yang dari dulu sudah bersepeda makanya dia tahu etika bersepeda yang baik seperti apa, atau juga mungkin ada orang juga yang baru bersepeda tapi dia udah tahu nih, sadar gue harus di jalur sepeda. Apalagi kan di Bandung, Asia Afrika kan ada jalur sepeda. Kebetulan di Bandung punya fasilitas itu, atau enggak di daerah lain yang tidak punya fasilitas itu minimal sudah dia sadar diri lah, di kiri kayaknya aja, ngalangin orang lewat deh. Di kiri aja gitu. Nah, masalahnya yang tadi kita sebutkan adalah orang-orang yang
ya pakai sepeda untuk gaya-gayaan. Sejujurnya gue bisa bilang itu bang. Kenapa? Karena ya dia nggak tahu aslinya bersepeda seperti apa kan. Pada akhirnya kan seperti itu. Modal beli aja. Iya modal beli, kebetulan juga agak ada duit gitu. Mendingan daripada beli sepeda, mendingan kasih makan kita ya. Betul.